semuanya, akhir-akhir ini kita akan agak-agak sulit ya mau trading itu. Kenapa? Karena arah besarnya kadang-kadang kita menjadi rancu. Tapi apapun itu kita coba bahas. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan arah besarnya mau kemana. Banyak sih orang berbicara masalah gunakan apapun, termasuk menggunakan indikator atau apapun itu, tapi ada satu sudut pandang, yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter. So, mau nggak mau, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan coba bahas satu per satu. Webinar ini tentunya ini hanya edukasi, sharing, dan diskusi. Kita nggak bicara masalah analisa dan kita nggak bicara masalah rekomendasi. Jadi ini dulu yang perlu kita garis bawahi, dan semua yang mengatasnamakan Reza Aswin untuk kepentingan investasi, trading, ngumpulin duit dalam eh, dalam suatu grup WA atau grup Telegram, walaupun itu ada muka saya di situ, ingat itu penipuan, jangan pernah lakukan transfer. Baik Bapak dan Ibu semuanya, saya harus perlu kasih tahu dan kembali kasih tahu bahwa 90% yang masuk ke bisnis ini itu ada loss gitu ya. Dan hanya 10% yang profit. Yang 90% ini loss karena ditradingkan, gunakan robot, gunakan technical, dan percaya sama daily signal. Dan hanya Workshop kayak 10% staff dan hanya 10% yang profit trading itu, kalau ngomongin emas saham mungkin. dan hanya 10% yang tentunya itu profit karena dia belajar dan gunakan money management, fundamental dan technical. So, dan ibu semuanya, kita mulai aja ya. Ada suatu perubahan mendasar, yaitu ketua The Fed diganti. Kalau kita mengatakan bahwa kenapa sih ini menjadi permasalahan besar di dalam dunia trading atau dunia keuangan, tentunya ketua The Fed itu sama juga dengan ketua bank sentral di seluruh dunia. Kita udah tahu dolar atau US dollar itu beredar lebih dari 50% di muka bumi. Jadi sisanya yang 40% atau 50% lainnya itu direbutkan di seluruh negara di dunia, termasuk rupiah. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana kuatnya mata uang US dollar ini karena peredarannya masih cukup besar. Artinya, kalau kita tahu aja dolar akan melemah, pasti semua mata uang akan menguat, benar nggak sih? Atau pada saat kita mengetahui US dollar akan menguat, mata uang lain sudah pasti terkapar. So, Bapak dan Ibu semuanya, siapa sih yang bisa menguatkan atau melemahkan mata uang US dollar? Tentunya adalah bank sentral. Dan permasalahannya adalah bank sentral ini ketuanya baru ganti. Yang kemarin-kemarin ya 8 tahun menjabat itu namanya Jerome Powell. Dan pada bulan Mei itu diganti dengan Kevin Warsh. Kevin Warsh ini usianya baru 56 tahun dan dia pernah jadi di Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat itu pada saat terjadi krisis, yaitu 2006 sampai 2011, waktu zamannya ketua The Fed adalah Ben Bernanke. Jadi sebenarnya Kevin Warsh ini bukan orang yang baru gitu ya. Dia memang sudah lama gitu ya. Dan dia salah satu dari sekian banyak dari Dewan The Fed yang bisa melobi Wall Street. Yang pada saat itu kita udah tahu ya 2008 Wall Street itu hancur-hancuran. So, dan ibu semuanya, apa sih yang membedakan antara era Powell dan era Kevin Walsh ini? Dan kalau kita lihat ya, sederhananya tuh paling gampang itu adalah Powell itu sering memberikan suatu sinyal-sinyal ke depan gitu.
Dan tentunya di era Kevin Walsh ini itu sinyal-sinyal itu akan hilang. Bagaimana detailnya tentunya kita akan ngelihat ya. Bagaimana uh, rezim yang baru ini membuat The Fed akan terlihat berbeda ke depannya. Dan tentunya ini juga akan mengubah cara kita berpikir untuk ke depannya. So, Bapak dan Ibu semuanya, data yang sampai hari ini ada yaitu angka inflasi untuk PPI-nya. Jadi harga produsen itu naik paling tinggi, sudah 6,5%. Dan dampaknya angka inflasinya naik 4,2%. Dan apabila ini dipangkas, dikeluarkanlah data-datanya tentang masalah energi dan makanan, orang bilangnya adalah core CPI, itu masih di 3,8, padahal targetnya 2%. Tentunya ini menjadi permasalahan yang sangat besar bagi angka inflasi di Amerika Serikat. Bapak dan Ibu semuanya, beberapa kali Kevin Walsh berbicara masalah stabilitas harga. Dan kalau kita sederhanakan, yang namanya stabilitas harga itu adalah angka inflasi. Sementara zamannya Jerome Powell itu lebih banyak berbicara masalah lapangan pekerjaan atau pasar tenaga kerja. Apabila pasar tenaga kerja sudah mulai goyang gitu ya, biasanya Powell langsung bertindak atau membuat suatu kebijakan. Dan tentunya di era Kevin Walsh ini justru dia berkali-kali ngomong masalah angka inflasi. Gimana ceritanya nih angka inflasi 4,2% bisa turun? Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat nih ya, kemarin saja, dari kemarin saja, kita udah lihat nih, ada yang namanya projection gitu ya. Jadi, projection pada tanggal 18 Maret dan projection pada tanggal 17 Juni kemarin. Kita bisa ngelihat bahwa ada kenaikan, proyeksi kenaikan suku bunga untuk tahun 2026. Tapi kita lihat juga bahwa pada tahun 2027 dan 2028 itu ada pemangkasan suku bunga. Jadi ini data yang terlihat perbandingannya pada saat The Fed meeting 18 Maret dan satu lagi meeting tanggal 17 Juni. Maksud saya begini loh bos, kadang-kadang ya kita trading itu cuma gunakan teknikal, grafik, dan berapa kali kita dibohongin sama grafik, sementara dunia udah berubah nih, udah ngomongin data. Ini adalah datanya gitu. Dan dengan keadaan data seperti ini, banyak orang mengatakan bahwa ini akan terjadi hawkish gitu ya, penguatan US dollar, dan ternyata kenyataannya memang seperti itu. Yang perlu kita ingat adalah apakah dampaknya ini akan berlanjut atau cuman koreksi-koreksi saja. So, Bapak dan Ibu semuanya, dari sini kita akan berbicara masalah The Fed tentunya. Nah, inilah yang akan menjadi topik gitu ya, yang akan dilihat oleh pasar ke depannya. Tentunya akan ada perubahan gaya dalam memimpin The Fed. Mau nggak mau nih, gaya ini akan mempengaruhi cara berpikir dari pasar keuangan ke depannya, menurut saya tentunya. So, Bapak dan Ibu semuanya, akan ada 5 uh, task force gitu atau gugus tugas dari The Fed yang akan dibentuk dan mungkin sudah dibentuk oleh Kevin Walsh. Yang pertama adalah gugus tugas masalah komunikasi. Kevin Walsh akan merubah dan sudah merubahnya. Sebelum-sebelumnya ada sekitar 300 kata di dalam suatu pernyataan.
Jadi kalau bikin kebijakan tuh ada 300 kata tuh yang banyak banget gitu ya. Kevin West hanya pakai 130, minim banget, to the point banget. Dan lempeng-lempeng aja kelihatannya. Dan ini banyak pelaku pasar mulai bingung gitu loh. Ini nadanya hawkish atau cara komunikasinya diubah sama uh, Kevin Ross. Nomor dua, itu dia akan buat gugus tugas masalah balance sheet atau neraca perdagangan The Fed. 6,7 triliun US dollar itu akan dipangkas sedikit-sedikit. Tapi jangan sampai ini mengganggu peredaran uang yang ada sekarang sehingga mengganggu pasar keuangan Amerika Serikat. Gimana ceritanya? Kita tentunya akan tunggu gimana caranya si Kevin Ross ini dia eh, memangkas gitu ya neracanya, tapi likuiditasnya masih akan tetap berjalan dengan baik. Kita akan tunggu nih gimana dia caranya ya, karena saat dia memangkas eh, neraca itu sama juga narik likuiditas di pasar sebenarnya. Lalu juga ada sumber eh, data kebijakan atau bicara masalah data. Di zamannya Powell itu gampangnya ya, kita melihat ekonomi itu lewat kaca spion gitu loh. Lewat data yang sudah-sudah, bukan data ke depan. Oke. Kevin Was kepingin ada suatu metode yang kita bisa ngeliat data itu ke depan gitu loh. Jangan pakai data yang lama, karena pakai data yang lama itu terlalu lambat sehingga pas ke depannya itu kita nggak bisa melihat eh, yang seharusnya kita ambil. Ini terjadi tahun 2022, di mana pada saat itu ya 2001 2022 mungkin pada saat itu ketua The Fed Jerome Powell cuma mengatakan oh tenang aja angka inflasi ini itu sebenarnya itu sementara gitu. Data inflasi ini sementara gitu. Tetapi kenyataannya ternyata hyperinflasi tiba-tiba dari 3% tembus sampai 9,1%. Menurut Kevin Was ini nggak boleh lagi terjadi. Jadi harus ada pendekatan gitu ya, pendekatan pencarian data untuk kedepannya, bukan yang di belakang gitu. Dan yang keempat adalah gugus tugas untuk produktivitas kerja dan teknologi. Ini dia berbicara masalah dampak kecerdasan buatan bagi perekonomian. Jadi kita udah tahu ya, dengan berkembangnya kecerdasan buatan, itu pasti tingkat penganggurannya tinggi gitu loh. Dan kalau tingkat penganggurannya tinggi, inflasi itu bukannya naik, justru malah turun, bakal deflasi, kata Kevin Wars. Nah ini perlu adanya suatu penelitian, adanya suatu cara berpikir yang baru gitu. Dan yang terakhir adalah pendekatan inflasi yang selama ini gitu ya parameternya itu dinilai lambat gitu. Jadi banyak sekali nih data-data inflasi yang menurut Kevin Ross itu sebenarnya nggak perlu dihitung gitu. Batas atas sama batas bawahnya itu spike-spike-nya dibuang coba. Jadi diambil aja tengahnya sebagai perhitungan angka inflasi. Dan tentunya kita akan melihat apakah 5 gugus tugas ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kalau sebagai pengamat gitu ya pasar global, Kevin Watts ini adalah orang yang paling pelit ngasih informasi sebenarnya. Sedikit sekali dia memberikan informasi sehingga apa yang terjadi kita bisa lihat di pasar. Yang terjadi adalah saat ini tentunya akhirnya dolar dan yield atau imbal hasil itu menguat gitu. Dan tentunya ini saya nggak ngomongin masalah
negara kita rupiah ISG enggak gitu ya. Tapi ke depannya kita akan melihat penguatan US dollar ini dengan yield yang tinggi tentunya membuat mata uang lain akan tertekan ke depannya. Dan masalah sentimen aset beresiko ini yang 50-50 ya, karena kita udah tahu valuasinya terlalu tinggi sih. Dengan keadaan yang seperti sekarang gitu ya, harga-harga saham di Amerika Serikat terus meroket gitu. Apakah ini akan menjadi bubble seperti bubble.com? So, kita akan coba lihat ke depannya. Dan ibu semuanya kira-kira apa ya? Tracknya bagaimana sih supaya kita nggak bingung gitu di dalam trading? So, dan ibu semuanya ini mungkin tracknya ya. Bulan Mei sampai Juni mungkin pasar akan coba melihat untuk apa ya, coba menyerap masih ada nggak sih informasi-informasi gitu ya. Karena begini, pasar itu bergerak itu berdasarkan informasi, bukan berdasarkan bentuk candle. Walaupun banyak orang mengatakan ya semuanya itu kan tergantung sama sudah terbaca di dalam suatu candle. Betul, itu zaman dulu gitu ya. Karena cerita-cerita itu nggak akan dipakai lagi nih sama Kevin Ross. Dia pasti punya rumusan baru dan teori-teori baru untuk membuat suatu kebijakan yang menurut saya di ketiga gitu ya, dia mulai konsolidasi data dan kuartal keempat itu baru kita bisa ngelihat bener nggak sih sebenarnya angka inflasi ini itu panas banget gitu ya, dan mulai terlihat apakah Kevin Walsh ini termasuk orang yang independen dalam mengelola The Fed. 2027 baru kita akan melihat ya, The Fed mulai sedikit-sedikit memangkas neraca The Fed-nya. So, apapun itu Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah suatu gambaran, ini adalah suatu sudut pandang, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa, kadang-kadang kalau misalnya yang baru mengenal fundamental pasti akan sakit-sakit kepala gitu ya, karena lebih gampang untuk ngelihat teknikal yang gambar-gambarnya ini bakal naik atau bakal turun. Ingat Bapak dan Ibu semuanya, 90% yang trade di bisnis ini itu apabila hanya menggunakan teknikal murni di tahun 2026 ini biasanya sih akan agak eh, repot kali ya. Kenapa? Karena semua aturan di break. Baik, terima kasih Pak Abdul. Yuk kita masuk ke fase atau ke sesi berikutnya, itu tanya jawab.